Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Public Expose Bank Mega dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thaib. Dan selain itu di segmen ini kami akan fokus ke Q&A yang sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan dari para audiens. Nah, kita akan mulai. Ada satu pertanyaan yang telah kami saring dari Michael Alexander Santoso, Victoria Sekuritas Indonesia. Pertanyaannya adalah seiring perkiraan ekonomi tahun ini dari Bank Dunia dan IMF yang akan rebound, apa saja peluang yang dilihat oleh Bank Mega dan apa saja yang akan dilakukan Bank Mega dalam memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan performa perusahaan. Silakan Pak Kostaman, seperti apa? Ya, tadi Alin seperti yang saya sampaikan dalam presentasi, memang IMF, Bank Dunia memprediksi bahwa perekonomian global ya, akan tumbuh sekitar 5% pada tahun ini. Demikian juga di APBN kita tahun ini juga diperkirakan ekonomi akan tumbuh 5%. Bank Mega juga optimis ya bahwa tahun ini akan terjadi rebound ya, terutama di semester kedua ya, setelah kita melakukan vaksinasi dari COVID-19 ini ya. Nah, untuk menghadapi itu maka Bank Mega seperti yang saya katakan tadi, kita akan siap-siap sudah sejak awal kita akan memberikan kredit terutama untuk sektor-sektor, untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini ya bisa bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya tentu seperti biasa likuiditas tetap menjadi penting ya, tentu kita akan tetap mengumpulkan dana pihak ketiga dengan cost of fund yang lebih murah ya. Demikian juga banyak opportunity di dalam rebound ini kita untuk meningkatkan pendapatan ya, fee base terutama di bidang tertiary ya. Jadi ini kesempatan yang akan digunakan Bank Mega seperti saya katakan sebelumnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan potensi yang ada ya untuk semakin meningkatkan performance dari Bank Mega. Iya, akan diambil tentu saja opportunity yang dihadirkan oleh momentum rebound-nya ekonomi dari pandemi ini. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Cleo Devira, investor individu. Bagaimana Bapak memandang aksi korporasi yang akhir-akhir ini dilakukan Mega Corpora dan bagaimana dampaknya terhadap Bank Mega? Silakan Pak Kostaman. Ya, aksi korporasi yang dilakukan oleh Mega Corpora ini menurut saya ya Mbak Alin ya, bertujuan untuk melengkapi ekosistem perbankan yang sudah dimiliki oleh Mega Corpora, supaya bisa melayani seluruh segmen customer yang berbeda ya. Seperti kita ketahui dalam Mega Corpora ada berbagai jenis bank ya kan, ada bank mega, bank konvensional, bank syariah, Bank Mega Syariah, juga ada bank pembangunan daerah, dan nanti akan ada bank digital. Ya. Nah ini kan bank ini kan segmennya berbeda-beda. Ya. Di dalam masyarakat juga ada berbagai segmen customer yang mudah-mudahan dengan jenis perbankan yang lengkap ini Mega Corpora bisa melayani seluruh segmen customer yang berbeda tersebut. Ya. Nah masing-masing bank di dalam Mega Corpora ini tentu akan saling bekerja sama ya untuk meningkatkan bisnis ya. Juga bisa saling share resources ya untuk menghemat biaya operasional, dan juga kami akan bekerja sama untuk semakin memperkuat manajemen risiko di antara bank-bank ini. Nah, kemudian Alin, bank yang tergabung dalam ekosistem Mega Corpora ini tentu akan bergabung dengan ekosistem yang lebih besar lagi, yaitu ekosistem CT Corpora, untuk memanfaatkan potensi-potensi yang lebih besar lagi yang ada di dalam ekosistem CT Corpora. Sehingga bank-bank ini bisa mendapatkan peluang yang lebih baik, keuntungan yang lebih banyak untuk menciptakan terjadinya keunggulan kompetitif dari bank-bank ini.
Oke, sinergi dalam satu Ya, ekosistem ini ya Pak Kostaman. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Paulus Yoga, Infobank. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengembangan bank digital? Apakah akan berada dalam satu payung Bank Mega atau menjadi entitas terpisah? Nah, mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih, bisa dijawab nih Pak Kostaman. ya Alin, memang kalau kita lihat selama ini ada dua pendekatan dalam pengembangan bank digital. Ya, yang pertama adalah mengembangkan unit bank digital di dalam bank existing. Dan yang kedua ada juga yang mengembangkan bank digital baru yang berdiri sendiri. Nah, kalau Bank Mega sendiri, kami melakukan transformasi digital di dalam Bank Mega. Ya. Namun di dalam Mega Corpora nanti akan ada bank digital yang berdiri sendiri, ya, sebagai entitas yang terpisah dari Bank Mega. Wah, Demikian. menarik, kita nantikan ya tanggal mainnya ya. Pak Kos, dan selanjutnya kita akan saring lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Dina, investor individu. Dina ini menanyakan bagaimana strategi untuk menjaga likuiditas dan permodalan dari Bank Mega. Monggo Pak Kostaman. Alin, kalau saya mengibaratkan likuiditas itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia, ya. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh terhambat. Ya, kalau darahnya kurang, terhambat, tentu orang itu akan sakit atau akan meninggal. Ya. Nah, demikian juga dengan perbankan. Likuiditas adalah hal yang paling penting untuk keberlangsungan hidup bank dan juga untuk menjaga kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, sudah lama menjadi policy Bank Mega untuk menjaga rasio RDR Bank Mega di sekitar 70%. Ya. Bahkan dalam kondisi resesi atau krisis, rasio RDR-nya bisa diturunkan lebih rendah lagi. Nah, kalau kita lihat di Desember 2020 ini kan RDR Bank Mega di 60%. Ya. Nah, hal ini menunjukkan betapa besarnya cadangan likuiditas yang dimiliki oleh Bank Mega. Nah, selanjutnya mengenai permodalan. Permodalan Bank Mega saat ini adalah salah satu yang terkuat di perbankan Indonesia. Bayangkan dengan CAR yang sangat tinggi, 31,04%. Ya. Ini jauh lebih tinggi daripada rasio CAR perbankan yang 23,75%. Nah, rasio CAR yang begitu tinggi ini tentu menunjukkan begitu besarnya kecukupan modal dari Bank Mega. Dan hingga saat ini permodalan Bank Mega masih mengandalkan dari pertumbuhan secara organik, yaitu dari perolehan laba perusahaan yang membaik dan semakin tumbuh membaik semakin signifikan dari tahun ke tahun. Nah, dengan posisi modal yang sangat tinggi ini, maka di dalam RUPS tahunan Bank Mega nanti, manajemen akan mengusulkan pembagian dividen yang sangat signifikan. Wah, sangat signifikan. Menarik sekali nih Pak Kostaman. Dan masih cukup banyak pertanyaan yang kami terima. Terima kasih untuk para audiens. Kita akan bahas salah satunya di pertanyaan dari Aris Cahyadi, Investor Daily, dan Nina dari Kontan. Pertanyaannya nih senada, yaitu segmen apa yang menjadi target pertumbuhan kredit Bank Mega di tahun 2021 ini. Saya akan undang dari jajaran direksi Bank Mega, Pak Madi. Untuk menjawab mungkin bisa kita tampilkan di layar yang kita tahu tadi Pak Madi memang sudah bergabung bersama kita semua melalui sambungan virtual. Pak Madi mungkin boleh dijawab, ini pertanyaan dari audiens terkait dengan segmen apa yang menjadi target pertumbuhan kredit Bank Mega untuk tahun 2021 ini. Silakan Pak Madi. Ya, terima kasih Alin. Saya kira seperti juga tahun 2020 kita melihat bahwa masih banyak tantangan yang kita lihat. Ya, baik yang impact langsung kepada bank maupun kepada makroekonomi. Jadi untuk tahun 2021 kita masih tetap berharap bahwa pertumbuhan kita masih di segmen korporasi, seperti yang tadi Pak Kostaman sampaikan bahwa kita tetap akan fokus kepada beberapa proyek-proyek karena sekarang ini demand terhadap kredit juga cukup banyak, khususnya di infrastruktur, baik yang pemerintah maupun yang non-pemerintah. Dan yang kedua adalah pembiayaan-pembiayaan kepada korporasi-korporasi yang tadi Pak Kostaman sempat singgung bahwa mereka cukup tahan terhadap
situasi seperti ini karena mereka diversifikasi bisnis, sehingga kita tetap akan berikan penyaluran kepada segmen-segmen seperti itu. Segmen yang kedua yang kita juga akan fokuskan adalah multi-finance. Tetapi multi-finance yang kita akan berikan lebih kepada multi-finance yang dimiliki oleh bank atau oleh konglomerasi. Karena kita melihat bahwa ketahanan mereka terhadap goncangan ekonomi seperti sekarang ini bisa teruji dan bisa kita buktikan di tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu, dua segmen ini yang kita akan terus gencarkan untuk di infrastruktur baik pemerintah dan non-pemerintah dan juga kepada pembiayaan swasta. Dan untuk retail komersial tetap kita akan lakukan, tapi secara selektif karena kita juga melihat bahwa masih banyak potensi resiko yang besar. Dan kita juga melihat bahwa demand terhadap kredit dari sektor-sektor ini juga masih terbatas. Demikian Alin, terima kasih Pak Kostaman. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak Madi dan selanjutnya kita juga akan jawab. Ini salah satu pertanyaan yang kami terima dari audiens. Dari Cynthia, investor individu yang menanyakan bagaimana strategi penghimpunan dana murah Bank Mega untuk tahun 2021 ini. Saya akan minta Ibu Diza untuk menjawab pertanyaan ini, Bu, terkait dengan strategi penghimpunan dana murah Bank Mega untuk tahun ini seperti apa, Bu Diza? Baik, Mbak Lin, Bukan, saya ini akan Ibu Erni ya. jawab. Kita akan ke Ibu Diza. Boleh ditampilkan di layar? Oke, silakan Ibu Diza. Oke, baik, terima kasih. Saya akan coba jawab. Untuk strategi penghimpunan dana murah, seperti kita ketahui hari ini kita menawarkan berbagai produk saving yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jadi nasabah bisa memilih produk saving itu apakah untuk sekedar menabung secara umum atau juga untuk para wirausaha. Di mana program-program yang kami berikan juga memberikan benefit seperti kita juga bersinergi dengan CT Corp. Kita memberikan reward points, dan reward point itu bisa digunakan di seluruh jaringan CT Corp yang ada. Kita juga ingin menyasar segmen millennials, karena kalau kita lihat milenial ini merupakan segmen yang terus semakin besar dan juga mereka adalah digital savvy. Kalau kita lihat dari kondisi pandemik, tentunya ini membuat mobilitas dibatasi. Ya, sehingga perlu sekali bertransaksi lewat digital. Dengan demikian ini cocok sekali juga tidak hanya oleh segmen milenial tapi juga oleh masyarakat pada umumnya karena kebutuhan di masa pandemik. Kami merevamp mobile banking M-Smile. Yang terutama di mobile banking M-Smile ini kami memberikan kemudahan untuk nasabah dan masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan di Bank Mega, mereka tidak perlu repot-repot datang ke cabang, tapi cukup download M-Smile dan mereka bisa membuka tabungan. Selain itu, lewat M-Smile kami juga melengkapi dengan berbagai macam features, bukan saja features untuk memenuhi basic banking, tapi juga kita akan terus melengkapi dengan beyond banking, sehingga features ini bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak lagi untuk nasabah karena kita akan berkolaborasi dengan CT Corp. Saya berharap dengan berbagai produk, program menarik yang kami berikan dan juga kemudahan lewat M-Smile, kami bisa meningkatkan dana murah lebih baik lagi di tahun 2021 di Bank Mega. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Diza untuk jawabannya. Dan kami masih ada satu pertanyaan terakhir ini yang akan kita jawab dalam kesempatan kali ini. Ini pertanyaan dari Infobank. Dengan adanya penurunan penyaluran kredit, ini sebenarnya apa motor pembentuk laba Bank Mega yang signifikan? Saya kembali ke Pak Kostaman. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi. Mungkin ini adalah kombinasi sekian banyak faktor nih, akhirnya berujung pada profitabilitas yang sebegitu tingginya. Silahkan Pak Kostaman. Ya Alin, memang tidak bisa dipungkiri dalam kondisi krisis seperti ini, ya kredit turun tadi ya, kredit Bank Mega turun 6%, di industri turun 2%. Jadi otomatis income dari bunga kredit menurun, betul ya. Tapi Bank Mega berusaha menutupinya dengan income, ya, interest income dari surat berharga yang dimiliki oleh Bank Mega, yaitu terutama surat berharga negara, ya. Dan juga dalam kondisi over likuiditas seperti ini, Bank Mega berusaha juga menurunkan cost of fund dari Bank Mega.
Nah, kombinasi dari dua itu menyebabkan net interest income Bank Mega masih tumbuh tadi saya katakan, masih tumbuh 330 miliar atau 9,2%. Kemudian pendapatan yang lain juga coba digenjot oleh Bank Mega, yaitu pendapatan dari fee-based income. Ya, dalam situasi seperti ini juga banyak kesempatan kita bisa mendapatkan fee-based income. Ya, nah fee-based income Bank Mega tadi saya katakan tumbuh 600 miliar atau 26%. Nah, tentu saja untuk meningkatkan profit, salah satu unsur yang penting ada biaya operasional. Ya, Bank Mega berhasil menurunkan biaya operasional 327 miliar atau sebanyak 9,5%. Nah, kombinasi seperti inilah Alin, bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan bagaimana kita menghemat dari sisi biaya operasional. Hal ini yang menyebabkan keuntungan Bank Mega bisa naik 1 triliun di tahun ini. Itu dia ya, kombinasi tadi faktor-faktor itu tadi sehingga bisa profitabilitasnya laba sesudah pajak dari Bank Mega ini bisa naik sampai 50,2% di tahun 2020 meskipun di tahun pandemi. Terima kasih Pak Kostaman untuk jawabannya dan juga paparannya hari ini. Dan para audiens yang sudah bergabung bersama kami, demikian tadi paparan dari kinerja Bank Mega untuk tahun 2020. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya dari jajaran direksi Bank Mega. Saya akan berterima kasih satu persatu. Saya akan sapa sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Madi Lazuardi, kepada Bapak Yuni Lastianto, Pak Guntur Triyudianto, Ibu Indifara Erni, Bapak Martin Mulwanto, Ibu Lady Zalaranti, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Public Expose Bank Mega. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk para jurnalis, rekan-rekan investor dan analis yang sudah bergabung dalam acara ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saya Alin Wiratmaja undur diri. Sampai jumpa di Public Expose Bank Mega selanjutnya. CNBC Indonesia Beyond Business.